Nah, kemarin kan kita udah membahas tentang hak waris nih. Nah, sekarang giliran kita untuk bikin part 2-nya dari hak waris. Nah, karena kita kemarin udah bahas tentang hak waris, berarti kita udah akan bahas yang sebelum-sebelumnya nih. Jadi kita akan lanjut pada bahasan yang berikutnya. Mungkin nggak sih, Mas, seseorang itu kehilangan hak warisnya? Bisa. Dan itu banyak terjadi sebenarnya, bahwa awalnya mereka ini adalah ahli waris dari seseorang. Kemudian setelah orangnya itu meninggal, orang-orang ini tiba-tiba kehilangan hak warisnya. Jadi sangat mungkin, dan itu sering terjadi, orang-orang yang kemudian kehilangan hak waris. Nah, di Indonesia ini tuh kan cuma Islam nih, Mas. Tapi ada juga umat Islam dan diatur dengan pendata biasa nih, Mas. Sedangkan kalau Islam diatur dengan pendata Islam. Nah, untuk kehilangan hak warisnya ini ada perbedaankah antara pendata biasa nih pendata Islam? Oke, baik. Jadi begini, yang pertama harus kita pahami bersama adalah hak waris itu apa, kan gitu. Agak mudah sedikit lah ya. Hak waris itu adalah, pada dasarnya, pada pokoknya secara sederhana adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan, baik itu seluruhnya maupun sebagian dari warisan. Warisan itu bisa berupa harta, bisa berupa hutang juga piutang dan seterusnya. Pada intinya adalah milik dari seorang pewaris atau orang yang sudah meninggal. Begitu. Nah, di Indonesia ada dua yang berlaku. Yang pertama, untuk orang-orang Islam atau Muslim itu didasarkan pada kompilasi hukum Islam. Dia ada di dalam kompilasi hukum Islam. Untuk yang non-Muslim, biasanya mereka merujuk kepada kitab undang-undang hukum perdata, atau biasanya kita menyebutnya HIWI, kan begitu. Berkhalik wetbook, bahasa Belandanya begitu. Jadi orang-orang Muslim mereka merujuk kepada kompilasi hukum Islam, dan orang-orang non-Muslim merujuk kepada KUH perdata. Jadi ada beberapa perbedaan dan persamaan, sebenarnya hampir sama, tetapi ada beberapa sedikit perbedaan yang memang punya aturan masing-masing di tiap dasar hukumnya itu. Oke, mungkin kita bisa mulai yang dari pendata biasanya ya, Ras, atau BB. Oke, dari KUH perdata itu maksudnya. Jadi pertama, kalau ada beberapa hal yang bisa menghilangkan atau menyebabkan hilangnya hak waris. Yang pertama adalah bahwa si ahli waris ini berusaha membunuh atau melakukan pembunuhan, atau memang bahkan dialah yang melakukan pembunuhan terhadap pewaris. Jadi kalau seseorang itu membunuh pewarisnya, atau setidaknya berusaha membunuhnya, pewarisnya, menghilangkan nyawa si pewarisnya, maka dia akan kehilangan hak waris. Karena kadang-kadang ada juga orang yang tidak sabar ingin mendapatkan warisan dari si pewaris, maka dia berusaha membunuh. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti ini, maka kemudian dibuatlah hukum bahwa orang yang membunuh pewarisnya, dia tidak akan mendapatkan warisan dari seseorang. Jadi agar orang tidak menginginkan si pewaris ini cepat meninggal gitu kan, apalagi dengan cara membunuhnya. Jadi karena nanti dia tidak akan mendapatkan hak waris. Apakah itu hanya membunuh, Mas? Kalau misalkan dia melakukan penganiayaan nih, yang menyebabkan atau melakukan tindakan yang tindak pidananya itu diatur secara tertentu gitu. Ya, bisa. Jadi penganiayaan itu bisa disebut sebagai salah satu untuk kehilangan hak warisnya. Apalagi penganiayaan ini penganiayaan berat yang bisa menghilangkan nyawa si pewaris. Nah, itu dapat hilang gitu kan. Karena kalau penganiayaan itu kan bisa banyak artinya. Penganiayaan ringan, misalnya cuma nyeblek atau gimana, apakah itu kemudian kehilangan hak waris, kan ini juga bukan begitu berarti kan gitu. Tapi penganiayaan ini adalah penganiayaan berat yang dapat membuat si pewaris ini kehilangan nyawa.
Kemudian yang selanjutnya adalah si ahli waris ini dia memfitnah si pewaris dengan ancaman hukuman itu 5 tahun atau lebih. Memfitnah dengan ancaman hukuman. Gimana? Nah, misalnya si ahli waris ini dia itu memfitnah si pewaris, karena pewaris itu belum tentu orang tuanya ya, bisa juga suami atau istri kan ini gitu. Karena hak waris itu didasarkan pada 2 hal. Pertama itu darah, yang kedua adalah kawinangan. Nah, dia itu memfitnah si pewaris bahwa misalnya si pewaris melakukan pembunuhan agar si pewaris ini dipenjara dengan hukuman tentu di atas 5 tahun pembunuhan. Jadi orang yang kemudian setelah itu terbukti di pengadilan bahwa itu tidak benar, itu hanyalah fitnah, maka si orang atau ahli waris yang memfitnah pewarisnya ini, dia kehilangan hak waris. Karena dia punya niat jahat kepada pewaris. Jadi kalau dia punya niat jahat kepada pewaris, ya dia seharusnya tidak berharap harta warisanmu. Kan begitu. Masa iya dia mau hartanya tapi dia benci dengan orangnya, itu kan menjadi hal yang ironi kan, iya bertolak belakang. Dia benci orangnya mau hartanya, nah itu kan bukan hal yang terpuji satu saja. Nah selanjutnya adalah si ahli waris ini berusaha untuk merusak atau menghilangkan wasiat dari si pewaris, kemudian merubahnya dan seterusnya. Jadi karena di beberapa orang ketika dia masih hidup, mereka merencanakan untuk membagi harta warisannya melalui wasiat, bukan melalui pembagian yang konvensional kan begitu, cara hukumnya dan seterusnya. Nah, dia menggunakan wasiat untuk membagi harta warisannya. Sebelum kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, jika Anda ingin melakukan konsultasi hukum dengan kami, bisa datang ke kantor kami atau hubungi alamat email kami. Nah, kalau kemudian ada yang berusaha merubah atau menghilangkan atau merusak wasiat dari si pewaris ini, maka dia juga akan kehilangan hak waris semua. Karena biasanya ketika merubah itu dia ingin menguntungkan diri sendiri, membuat bagian lebihan untuk dia lebih banyak misalnya, atau lebih besar, atau misalnya karena warisan itu belum tentu harta, ya bisa jadi uang atau bisa saja utang. Nah, yang di bagian pembayaran utang dia tidak menanggung utangnya, atau utangnya itu biar ditahu sama yang lain. Nah, itu adalah sebuah hal yang bisa mengakibatkan si ahli waris ini kehilangan hak warisnya. Jadi di KUH Perdata kira-kira begitu. Walaupun mungkin masih ada beberapa hal yang bisa dipunya. Nah, dan yang di Islam gimana Mas? Karena ada jelas-jelas pendapat sama Islam sedikit beda ya. Ya, ada sedikit lah ya perbedaan, tetapi pada dasarnya sama. Jadi yang tadi itu bahwa yang pertama untuk di kompilasi hukum Islam, ketika seseorang ahli waris ini berusaha untuk melakukan pembunuhan atau dia juga telah membunuh, menghilangkan nyawa si pewaris, sama dia juga kehilangan hak warisnya. Dia kehilangan hak waris karena dia membunuh pewarisnya atau berusaha membunuh, kan begitu. Jadi dia kehilangan hak warisnya. Nah, selanjutnya adalah sama yang kedua itu dia memfitnah. Dia memfitnah si pewaris dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih. Jadi berat lah, itu kejahatan yang seharusnya masuk ke penjara gitu misalnya kalau si seseorang itu dinyatakan bersalah. Nah, tapi kalau kemudian ternyata itu hanyalah fitnah, kalau semuanya itu hanyalah rekayasa belaka dari si ahli waris, ini membuat ahli waris kehilangan hak warisnya gitu.
Nah, selanjutnya ini yang berbeda nih. Kalau di kompilasi hukum Islam, jika pewarisnya itu beragama Islam, kemudian ahli warisnya tidak beragama Islam, maka dia tidak memiliki hak waris. Warisnya gugur ya. Nah, kalau dari awal misalnya nih, karena misalnya ini anaknya, awalnya adalah agamanya Muslim, seorang Muslim, agamanya Islam. Setelah dewasa, tiba-tiba si anak ini, si ahli waris ini berpindah agama menjadi non-Muslim. Maka ketika dia berpindah agama tersebut, dia kehilangan hak waris dari si pewaris yang masih beragama Islam. Begitu. Karena di dalam hukum Islam itu seorang Muslim tidak mewariskan hartanya kepada non-Muslim. Seorang Muslim juga dia tidak mendapatkan atau mengharapkan warisan dari seorang non-Muslim. Kan begitu. Jadi karena perbedaan agama ini dianggap sebagai putusnya hubungan Pendataan. ya. Oke. Jadi lebih kepada mungkin sebagai sesama keluarga tetapi bukan hubungan waris. Jadi ketika hubungan waris ya sudah berarti sudah putus karena berpindah agama. Jadi itu sangat penting harus diperhatikan ya, karena di dalam masyarakat ini banyak orang yang mereka dewasa saling berpindah agama, entah itu karena ikut pasangannya atau memilih agama yang lain atau karena hal lain, maka dia harus menyadari bahwa dia sudah kehilangan hak warisnya. Kalau menurut kompilasi hukum Islam, hak warisnya, maka seharusnya dia tidak perlu untuk mengharapkan warisan dari pewarisnya, kecuali ada wasiat. Apakah di Islam itu penting nggak mau wasiat, bukan? Ada wasiat. Jadi Islam itu juga mengenal wasiat. Berarti kalau misalkan ahli warisnya itu beda agama, terus diwasiatkan dia mendapatkan sebagian dari harta warisan, itu berarti hibah ya jatuhnya? Ya jatuhnya ya dari wasiat, waris wasiat gitu kan. Jadi begini loh, hukum waris itu pembagian warisnya itu akan gugur kalau ada wasiat. Misalnya bagian anak laki-laki mendapatkan berapa, anak perempuan mendapatkan berapa, dan seterusnya itu akan gugur pembagiannya kalau ada wasiat. Ininya begitu. Jadi wasiat itu adalah keinginan si pewaris untuk dalam konteks pembagian harta warisannya, dan itu harus dihormati lebih dulu. Kalau tidak ada, baru kemudian ada pembagian biar tidak terjadi konflik. Intinya kan begitu. Jadi pengaturan warisan ini agar tidak terjadi konflik dan adil menurut semua pihak, terutama yang pewaris, karena dialah yang memiliki harta itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi di luar semua itu tadi, dan termasuk di dalamnya, ada satu hal yang membuat hak waris ini gugur atau hilang, yaitu adalah putusnya perkawinan. Ya. Kan di awal tadi kita sempat menyebutkan bahwa hak waris ini timbul karena dua hal, pertama darah, dan kedua perkawinan. Nah, yang tadi kan soal darah nih. Nah, kemudian perkawinan. Nah, perkawinan ini bisa gugur kalau terjadi perceraian karena sudah tidak ada hubungan perkawinan lagi. Cerai dunia ya, Mas? Ya, cerai hidup, artinya begitu. Cerai hidup. Jadi orang ini bercerai, maka dia akan kehilangan hak warisnya. Dia bukan lagi ahli waris dari suami atau istrinya, karena sudah tidak terikat dalam perkawinan. Ini seperti itu kira-kira kalau kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki masalah dengan waris, ya kita bisa menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang mengakibatkan gugurnya hak waris tersebut. Kalau misalkan menolak warisan, Mas? Nah, itu juga bisa. Jadi salah satu lagi yang mengakibatkan hilangnya hak waris karena dia menolak warisan. Karena jadi jangan dibayangkan bahwa orang yang menolak warisan, sombong sekali si orang,
Jadi belum tentu ya. Pertama ada beberapa alasan kan, masing-masing orang juga berbeda, bisa saja karena dia menginginkan, kan dia sudah merasa cukup dan menginginkan saudara-saudaranya yang mendapat, mungkin saudara-saudaranya masih kurang dan seterusnya. Atau jika warisannya itu adalah berupa utang. Nah, daripada dia melunasi harus membayar utang dari pewarisnya, lebih baik dia menolak saja, kan begitu. Atau warisannya itu adalah warisan yang bersengketa. Misalnya, Itu gimana? ya misalnya nih, bahwa ada harta yang masih dalam sengketa. Kemudian orang ini si pewaris keburu meninggal, belum selesai sengketanya. Entah itu tanah, entah itu harta benda bergerak, dan seterusnya ya. Jadi belum selesai, dia sudah meninggal. Nah kemudian, mau nggak mau kan, harta-harta dia, walaupun masih dalam sengketa, itu adalah harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli warisnya. Nah, ahli warisnya ini kemudian merasa keberatan kalau misalnya dia ikut terlibat dalam sengketa. Ya saja, dia kemudian saya menolak. Makanya dia Ya, saya menolak warisan. Artinya dia tidak mendapatkan warisan, juga terhindar dari tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa. Iya. Karena ini jarang banget disebutkan ya Mas. Iya. Karena kan biasanya masyarakat ngomong apa waris, tapi tidak tahu bahwa ternyata ada yang menggugurkan dari hak waris. Iya, betul.